Daton Makmur ini sendiri telah dilakukan pengamanan ketat oleh kepolisian dari Samapta Polda Lampung yang melakukan pengamanan. Ada di sini terlihat ada polisi berjumlah 2 orang. Lengkap. Bahkan ada maling. Sehingga saya ke TKP sini sehingga udah kejadian. Nah, sehingga pelakunya dapat. Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pasca perampokan, aktivitas di Bank Arta Kedaton Makmur berjalan dengan normal. Setelah terjadi peristiwa percobaan perampokan bersenjata, Bank Arta Kedaton Makmur kini telah beraktivitas normal pada Senin 20 Maret 2023. Dari pantauan Tribun Lampung terlihat sejumlah nasabah melakukan aktivitas keluar masuk bank dengan normal. Selain itu tampak pula 2 orang polisi menggunakan senjata lengkap melakukan pengamanan di area bank tersebut. Adapun kedua polisi tersebut yakni Bribda Rizky dan Bribda Aris dari Samapta Polda Lampung. Bribda Aris mengatakan ia ditugaskan melakukan pengamanan di bank tersebut mulai hari ini. Satpam Bank Arta Kedaton Makmur Rizal membenarkan bahwa aktivitas bank tersebut kini telah berjalan dengan normal. Sementara itu 2 dari 3 korban perampokan Bank Arta Makmur Kedaton sudah pulang dari rumah sakit dan dilakukan rawat jalan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait 2 korban yang sudah diperbolehkan pulang. Menurut Denis pada Minggu 19 Maret 2023 untuk 1 korban lainnya masih di rumah sakit melakukan perawatan intensif. Namun Denis tak menjelaskan secara pasti terkait identitas korban yang masih dirawat tersebut. Sementara Satpam Rumah Sakit Budi Medika Yopi membenarkan bahwa 2 orang korban perampokan Bank Arta Kedaton Makmur sudah pulang. Menurutnya korban yang masih dirawat adalah korban yang mengalami luka tembak pada bagian dada. Namun Yopi mengatakan korban tidak boleh dibesuk selain keluarga inti. Seperti yang kita ketahui, perampokan bersenjata di Bank Arta Kedaton Makmur mengakibatkan 3 korban mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Adapun ketiga korban yakni Satpam Bank Arta Kedaton Makmur Tito Alexander 36 tahun, Satpam Bank Mayora Kismanto 41 tahun, dan karyawan Bank Arta Kedaton Makmur Hance Chandra 21 tahun. Korban Tito diketahui mengalami luka tembak di bagian perut samping sebelah kiri. Sementara Kismanto mengalami luka tembak di perut bagian kanan dan tangan sebelah kanan. Adapun korban Hance yang merupakan karyawan Bank Arta Kedaton mengalami luka tembak pada bagian dada kanan. Adapun pelaku perampokan ini adalah Heri Gunawan atau HG, warga Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berhasil ditangkap. HG diketahui memiliki toko material logam Jaya di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Terpergok mencuri ayam, pria asal Lampung Utara tewas diduga diamuk massa. Seorang pencuri ayam tewas diduga dihajar massa di Kelurahan Sindang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara pada Senin 20 Maret 2023. Pencuri yang tewas dihajar massa diketahui bernama Heryandi, 46 tahun, warga Jalan AMD Kota Bumi Ilir, Kota Bumi, Lampung Utara. Hengki Purnama, 36 tahun, korban pencurian menuturkan ketika itu ia bangun saat mendengar suara bising dari kandang ayam miliknya. Sebelum keluar rumah, Hengki terlebih dahulu melihat situasi dari jendela rumah. Pada saat itu ia melihat pelaku yang bolak-balik sambil membawa ayam miliknya. Kemudian Hengki ini langsung keluar lewat pintu depan rumahnya dan sempat menegur pelaku. Seketika itu pelaku langsung berbalik arah dan mengacungkan senjata golok ke arah Hengki. Naas, Hengki yang menangkis golok pelaku mengakibatkan jari tangannya terluka. Korban berhasil mengarahkan senjata ke wajah pelaku Herlandi, akibatnya pelaku terkena di bagian dahinya. Keduanya pun perkelahian hingga senjata tajam milik pelaku terjatuh. Hengki lalu berhasil merebut senjata pelaku dan sempat menyabetkan kembali ke arah kaki pelaku. Di saat itulah Hengki berteriak
dan suara teriakan korban didengar oleh warga. Seketika warga langsung datang ke rumah korban untuk mengejar pelaku. Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk mengobati lukanya dan ia tak mengetahui pelaku selanjutnya. Junaidi, 60 tahun, ketua RT setempat mengatakan ia mendapatkan laporan warga adanya seorang pelaku pencurian yang tertangkap oleh warganya. Dan saat itu ia datang, pelaku sudah tertangkap warga serta dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ria Kudu Kota Bumi. Sampai di rumah sakit pelaku dinyatakan meninggal. Kapolsek Kota Bumi Ibda Suryadi membenarkan peristiwa pencurian ayam di mana pelakunya tewas di rumah sakit. Maling, istrinya juga maling. Bola masa saya. Tangga sebelahnya kami dari ronda 12 orang ke sini. Wajar bang kami gebukin, namanya maling kita bang. Lihat teman kami udah kena bacok. Sudah bawa senjata tajam. Bawa senjata tajam, lihat hengki itu udah kena bacok. Dia sendiri apa gimana? Kami rame bang di sini. Dia itu datangnya. Di sini sudah sering kali terjadi kemalingan ya? Tapi kawannya Sering. apa Di kabar situ dulu ada kita bang tahu. masuk satu kandang ayam. Pernah terjadi sering ya? Sudah terjadi maling ayam di sini. Iya. Jadi kita selaku warga resah nggak? Iya resah. Salah. Makanya Resah kami ya? ngomongin kayak gitu, resah. Semalam itu ayamnya sempat dibawa. Dikarungin bang. Razia 412 warga binaan Rutan Menggala ditemukan gunting hingga botol parfum. Sebanyak 412 warga binaan pemasyarakatan atau WPB Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Benggala dilakukan penggeledahan ruangan. Kegiatan penggeledahan dilakukan tim gabungan dari Satkops Patmal Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung. Tim tersebut terdiri dari BNN Lampung Timur, Lapas Gunung Sugi, Lapas Kota Bumi, serta perwakilan Lapas Metro. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Lampung, Farid Junaidi, pada Senin 20 Maret 2023, hari ini tim gabungan mereka melakukan penggeledahan 412 warga binaan di Rutan Kelas 2B Menggala, yang mengungkapkan Rutan Kelas 2B Menggala sendiri sudah over kapasitas. Mengingat kapasitasnya tidak lebih dari 150, sehingga memang perlu pantauan ekstra terkait pengamanan maupun pembinaannya. Dirinya menjelaskan dari hasil penggeledahan ini petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti dari para warga binaan. Adapun barang-barang tersebut antara lain ada gunting, kayu balok, sendok aluminium, gelas, piring kaca, ikat pinggang besi, bola karet, botol parfum kaca, serta berbagai alat berbahan besi dan kaca lainnya. Farid menjelaskan semua barang tersebut langsung diamankan. Menurutnya kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap hari oleh petugas khususnya di seluruh masing-masing rutan. Selain untuk menjaga dan juga penggeledahan ini, pihaknya juga melakukan tes urin di sejumlah warga binaan dan perwakilan anggota Rutan Kelas 2B Menggala secara acak. Tes urin ini dilakukan oleh BNN Lampung Timur. Ia berharap seluruh petugas dapat lebih tertib dan teliti dalam melakukan pengamanan. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas intelijen di dalam guna mendeteksi dini keadaan suasana rutan. Sementara Kepala BNN Kabupaten Lampung Timur Raden Gunawan menuturkan sebanyak 25 perwakilan warga binaan ini dilakukan tes urin secara acak. Selain warga binaan terdapat 5 orang perwakilan anggota Rutan Kelas 2B Menggala. Dari hasil tes urin, pihaknya tidak menemukan adanya positif penggunaan narkotika. Jelang Ramadan, harga daging di Pasar Pekalongan Lampung Timur fluktuatif. Jelang bulan Ramadan atau puasa, harga kebutuhan pokok di bahan Pasar Pekalongan Lampung Timur ini menjadi fluktuatif. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam, sementara harga daging sapi dan daging kambing cenderung stabil jelang Ramadan ini. Dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Rakyat Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur pada pukul 10 pagi pada Senin 20 Maret 2023, situasi pasar terlihat cukup ramai. Surtini, 52 tahun, salah satu penjual daging ayam di Pasar Rakyat Pekalongan menyebutkan harga daging ayam naik menjadi Rp34.000. Yang menyebutkan kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Sebelumnya harga daging ayam ini dari Rp28.000 per kilogramnya.
Kendati demikian, kenaikan harga tidak menurunkan tingkat beli masyarakat. Namun untuk harga daging sapi dan daging kambing masih cenderung stabil. Salah satu pedagang daging sapi dan daging kambing, Ferdi, 40 tahun, menyebutkan belum ada kenaikan harga pada daging kambing dan sapi. Ia menyebutkan harga daging super masih di harga Rp140.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi tetelan masih di harga Rp120.000 per kilogramnya. Lalu untuk daging kambing masih sama harganya Rp140.000 per kilogram. Sedangkan untuk tetelan daging kambing berharga Rp110.000 per kilogram. Selain itu pihaknya juga belum mengetahui alasan daging sapi dan kambing yang cenderung masih stabil. 6 pekan tempati gedung baru, pengunjung Perpusda Lampung tembus 5.894 orang. Pengunjung perpustakaan daerah atau Pusda Provinsi Lampung diklaim meningkat. Hal itu selain adanya gedung baru Perpusda Provinsi Lampung yang bertema modern di Jalan Zainal Abidin Paggaralam Bandar Lampung ini. Dari wawancara bersama dengan PLT Kepala Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Lampung, Ratna Dewi mengklaim jumlah pengunjung Perpusda Provinsi Lampung terhitung sudah naik menjadi 5.894 pengunjung. Jumlah itu terhitung sejak 7 Februari 2023 hingga 18 Maret kemarin. Ratna Dewi menjelaskan, dalam perhitungan harian diperkirakan lebih dari 100 pengunjung per harinya. Meskipun diklaim ada peningkatan pengunjung, namun pengunjung yang datang masih tetap dominan memakai pelayanan perpustakaan dengan konvensional. Pengunjung masih banyak mencari literatur dalam bentuk buku untuk dibaca di Pusda Provinsi Lampung. Padahal perpustakaan tersebut dihadirkan dengan menggunakan konsep yang lebih modern. Dari pantauan Tribun Lampung saat berada di Pusda Provinsi Lampung ini, beberapa pengunjung nampak didominasikan oleh pelajar dan juga mahasiswa. Mereka yang datang ke Pusda Provinsi Lampung lebih banyak menggunakan ruang baca. Mereka di sana melakukan pencarian literasi, menulis tugas akademik, dan juga ada buku, sekedar membaca-baca buku. Hanya sedikit pengunjung yang menggunakan layanan baca digital yang telah disediakan di perpustakaan berkonsep modern itu. Selain pelayanan berkonsep modern yang sebelumnya banyak digunakan pengunjung, penggunaan bangunan di perpustakaan itu juga belum sepenuhnya. Pengunjung masih dibatasi penggunaan gedung perpustakaan hanya di lantai dasar saja, sementara untuk lantai 2 digunakan sebagai kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, sementara 3 dan 4 serta 5 belum difungsikan. Direncanakannya pada mula lantai 1 yakni untuk lobi, ruang informasi atau e-library dan ruang baca utama. Lantai 2 untuk ruang baca utama dan e-library, sedangkan lantai 3 untuk ruang baca utama, ruang deposit. Lantai 4 untuk kantor pengelola Dinas Perpustakaan dan juga lantai 5 untuk rooftop atau garden. Selain 3 lantai dibangun utama yang belum difungsikan, gedung Bundar Tengah, gedung sayap kiri dan juga gedung sayap kanan dengan perkiraan luas bangunan 10.000 meter juga belum difungsikan. Three Second Family Store Lampung berikan diskon hingga 70%. Bagi yang ingin mencari fashion bisa langsung datang ke 3 Second Family Store Lampung karena di sini ada promo yang berlangsung hingga 31 Maret 2023. VM Store 3 Second Family Store Lampung Aldo Fulhenda mengatakan promonya ada diskon 20% jika membeli 2 produk. Menurut Aldo, pada Senin 20 Maret 2023, untuk produk yang dibeli bebas apa saja asalkan keduanya mendapatkan diskon 20%. Aldo menjelaskan produk yang mendapatkan diskon 20% ada fashion dewasa pria dan wanita, pakaian muslim, fashion anak-anak dan balita, serta aksesoris berupa kacamata, gantungan kunci, jam tangan, sepatu, sendal, dompet pria, dan dompet wanita. Ada juga diskon 30% untuk fashion dewasa pria, wanita, dan anak-anak. Pakaian muslimah serta aksesoris berupa sendal, kacamata, gantungan kunci, dan jam tangan, sepatu, serta sendal. Berikutnya ada diskon 50% untuk fashion pria dan wanita, pakaian umum, fashion anak-anak, serta aksesoris berupa sepatu, sendal, topi anak-anak, dan juga gantungan kunci. Selanjutnya ada diskon 70% untuk barang obral berupa fashion pria, wanita, dan anak-anak, serta pakaian muslim.
Tak hanya diskon, 3 Second Family Store Lampung juga memiliki harga spesial, yakni dari Rp280.000 sampai dengan Rp350.000 untuk sepatu pria. 3 Second Family Store Lampung juga memiliki fashion terbaru 3 Second X Mukle, yang merupakan kolaborasi 3 Second dengan seniman art asal Jakarta Muklis Fahri. Fashion ini juga memiliki gaya ilustrasi nyantrik penuh dengan warna terang, online tebal pada setiap karakter, material yang dipakai single jersey 20 second, kualitas rajut benang lebih padat sehingga mudah menerawang dan juga panas. Ada juga pola reclave fit yang membuat fashion ini nyaman digunakan. Fashion ini adalah kaos crew neck dan juga hoodie dengan harga Rp249.000 sampai dengan Rp599.000. Selain itu ada juga fashion terbaru 3 Second XRR Key yang juga merupakan fashion designer untuk gamers yang juga nyaman, tebal, tidak panas, dan tidak terawang. Fashion ini adalah t-shirt crew neck, hoodie, dan celana board short dengan harga Rp229 sampai dengan Rp549.000. Aldo mengatakan kedua fashion terbaru ini disertakan dalam diskon 20% jika membeli dua. Untuk tahu lebih lanjut mengenai produk di 3 Second Family Store Lampung, bisa langsung datang ke 3 Second Family Store Lampung yang ada di Jalan Raden Intan nomor 140 ABC Tanjung Karang, Bandar Lampung. Atau bisa juga melihat di Instagram mereka @3second_family store Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.